menggunakan Open Journal System yang akan dipaparkan oleh pimpinan redaksi Jurnal Ide Guru secara Esos MPD. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan urutan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dan pengarahan dari Bapak Ketua MGMP Sosiologi Provinsi DIY, acara yang ketiga pemaparan materi strategi pembelajaran penelitian sosial menggunakan Open Journal System, acara yang keempat tanggapan dan lain-lain, serta yang kelima penutup. Untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan doa pembuka agar apa yang nanti akan kita bahas dan kita diskusikan dapat membawa manfaat untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang menganut agama Islam dipersilahkan untuk membaca basmalah, dan bagi Bapak Ibu yang menganut agama lain dipersilahkan untuk menyesuaikan. Dengan sikap sempurna di tempat duduk, doa pembuka disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya acara yang kedua yaitu strategi pembelajaran penelitian sosial menggunakan Open Journal System yang akan disampaikan oleh pimpinan redaksi Jurnal Ide Guru Bapak Andi Surya Hapsara SOS MPD. Kepada Pak Andi, monggo disilahkan. Surah sambutan siapa lagi? Oh iya, saya lupa sambutan dulu. Tapi rapopo. Monggo Pak. Salingku kan Arab. Oh ya, oke. Berarti yang kedua sambutan dan dulu. Lali Pak Afiri, maaf ya. Sambutan dan pengarahan dari Pak Ketua MGMP terlebih dahulu. Tuh Asnar tak skip, biasanya dia nggak mau Pak Andi. Monggo Pak Afiri. Walat. Matur nuwun Bu Kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati. Pak Andi Surya Hapsara, Menteri Pendidikan selaku narasumber pada siang hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Ibu pengurus dan segenap anggota MGMP Sosiologi Provinsi DIY. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu kembali secara virtual di acara MGMP Provinsi untuk kesekian kalinya. Ini nanti mungkin yang terakhir di tahun 2021 nggih. Nanti Desember rencananya kita dari pengusaha ada rapat untuk kegiatan tahun depan seperti apa. Untuk itu nanti setelah kegiatan ini nanti kami mohon nanti ada istilahnya usulan ataupun saran kegiatan yang nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin teksnya nanti akan ada Google Form ya. Google Form wadah pakai semuanya terkait usulan kegiatan apa yang nanti kira-kira tahun 2022 nanti yang bisa kita laksanakan dalam MGM kita, baik itu secara mandiri maupun nanti bersama dengan universitas ataupun pihak-pihak lain yang bisa membantu kita untuk pelaksananya kegiatan tersebut. Yang berikutnya, terima kasih juga kepada Bapak narasumber yang telah menyempatkan waktu untuk kali ini. Saya yakin nanti akan ada banyak manfaatnya, terutama nanti untuk perkembangan jurnal-jurnal kita, seperti apa nanti ke depannya, karena bocorannya itu yang kurikulum besok baru itu ada project terus pokoknya seperti itu. Nah, kalau gurunya aja belum pernah bikin project, apalagi nanti sebenarnya suruh bikin project ya. Nah, itu jargoni nanti seperti itu. Dan mohon maaf nanti tidak bisa atau mungkin akan saya sambil sedikit kegiatan karena berbarengan dengan PCR yang ketiga di tempat kami terkait tracing untuk yang deteksi COVID. Nah, di tempat kami ada beberapa yang kena, kemudian ini di tracing dan ini sudah tracing ketiga. Mudah-mudahan setelah ini selesai tidak ada lagi yang positif di tempat kami. Saya kira cukup sekian dulu untuk menyingkat waktu. Terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Mudah-mudahan kegiatan nanti bermanfaat dan MGMP Sosiologi Provinsi DIY semakin jaya ke depannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ketua yang telah memberikan 3 poin sambutan. Nah, ini acara puncaknya ya Bapak Ibu, acara yang ketiga benar-benar akan disampaikan oleh Pak Andi. Kalau tadi skip, monggo Pak Andi disilakan. Terima kasih Bu Kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang saya hormati Pak Ketua MGMP Sosiologi Provinsi DIY, kemudian Ibu Bapak Guru Sosiologi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan ada beberapa di sini koordinator proyek dari sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa sharing di sini, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat deh Ibu Bapak semua, dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang pendidik. Baik Ibu Bapak semua, sebelum kita mulai ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tadi sudah disampaikan Pak Afiri ya, saya hanya menambahkan bahwa memang betul untuk kurikulum di Indonesia ini akan ada sedikit demi sedikit perubahan sih, meskipun tidak secara masif. Jadi perubahan itu dimulai dari PSP. PSP ini untuk tahun 2021 ini menyebar di kota dan Bantul kalau nggak salah. Sleman belum sih? Sleman Kulon Progo belum sih? Sepertinya yang saya tahu dua itu ya. Kalau ya sama Gunung Kidul tambah lagi sepertinya. Jadi Gunung Kidul, kota dan Bantul sepertinya. Dan untuk Gunung Kidul sudah berjalan 1 semester ini ya, dan diikuti oleh 6 sekolah. Kemudian nanti ke depannya akan ada kurikulum prototipe yang sebenarnya itu juga mirip dengan PSP ya, cuman itu dilakukan secara mandiri oleh sekolah-sekolah seperti itu. Namun dari program itu masih banyak kekurangannya, namun kekurangan ini tidak menjadikan kita sebagai guru istilahnya itu pesimis gitu ya, karena paradigma sekarang yang dibentuk adalah program tumbuh ya. Program itu memang tidak sempurna, jadi semua program kerja itu memang tidak ada yang sempurna, namun kita membiasakan untuk selalu bertumbuh. Itu yang paradigma disampaikan oleh Mendikbud kita, bahwa apa-apa sekarang ini tidak asal protes, ganti kurikulum, ganti menteri. Tapi pada dasarnya sekarang yang pola pikir yang kita bangun adalah program tumbuh itu, program bertumbuh. Jadi tidak istilahnya itu menjelek-jelekkan, kemudian mencari kekurangannya, namun mencari kekurangan kemudian ditutupi dengan hal-hal yang lain yang bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Kemudian seperti contohnya masalah e-raport, nah ini belum sinkron juga. Kemarin kami di tim penggerak tim pengembang kurikulum Provinsi DIY ya, untuk 6 sekolah itu juga saat ini belum sinkron ya e-rapotnya, jadi masih belum bisa ada gambaran nanti model raportnya seperti apa gitu. Nah kemudian yang berhubungan dengan materi kita pada siang hari ini yaitu adanya proyek di setiap mapel ya, karena minimal 25% setiap jam pelajaran ya, setiap mapel itu harus ada 25% minimal ada proyeknya. Kemudian untuk sosiologi sendiri itu sepertinya sama di Gunung Kidul itu dari kelas 10 itu 2 jam itu masuk terjadwal. Jadi kelas 10 itu 2 jam masuk di jadwal, kemudian yang 1 jam itu ada proyek seperti itu. Nah proyek bentuknya macam-macam, tapi kemarin kami mendapat pencerahan dari beberapa sekolah yang sudah PSP di Gunung Kidul itu, rata-rata mereka menggunakan karya tulis sebagai proyeknya, seperti itu. Oleh karena itu
dalam kesempatan siang hari ini, termasuk mapel kita ya di sosiologi itu di semester 2 besok ada penelitian sosial. Nah, ini saya relate-kan bahwa yang akan kita bahas sekarang adalah bagaimana supaya agar karya tulis yang dibuat oleh siswa itu benar-benar bisa kita hargai secara maksimal. Artinya ketika siswa itu membuat karya tulis, ya kemudian dia itu benar-benar dengan segenap pemikiran dan tenaganya, setelah itu upaya apa dari pihak sekolah itu untuk bisa menghargai karya tersebut? Alangkah baiknya apabila karya tersebut benar-benar diabadikan, ya. Kalau misal itu hanya model print out, kemudian dijilid hardcover, kemudian masuk di perpus, coba bayangkan saja Ibu Bapak apabila itu nanti akan terjadi dengan sekolah penggerak, misalkan satu angkatan itu 200, ya. Di tahun ketiga ada 600 jilid itu nanti pasti akan menu-menuin perpustakaan seperti itu. Dan pada akhirnya nanti setelah 3 tahun akan ada pengurangan-pengurangan seperti itu. Artinya ya dikelok-ke atau mungkin disingkirkan, masukin ke ruang arsip seperti itu. Kemudian misalkan juga apabila dalam bentuk PDF. Nah, dalam bentuk PDF ini juga termasuk riskan juga Ibu Bapak. Karena ketika nanti terserang virus, misalkan seperti ransomware, yang itu tidak ada obatnya ya, ketika virus itu sudah nggak bisa dibuka lagi, itu juga sangat merugikan siswa juga. Kemudian ketika file itu ya, misalkan masuk ke Google Drive, seperti yang kita ketahui semua, kita memiliki kapasitas yang unlimited. Nah, itu bisa kita manfaatkan juga. Namun, nanti kita perlu melihat akses kebermanfaatan dari artikel itu, karya tulis yang dibuat oleh siswa itu, apakah bisa dimanfaatkan oleh orang lain, kemudian nanti aksesibilitasnya seperti apa, kemudian nanti ketika adik kelas atau sekolah lain ya, bahkan sekolah lain ketika akan melihat membaca itu nanti apakah bisa. Nah, itu perlu kita pikirkan juga. Oleh karena itu, ini saya di Jurnal Ide Guru itu kemarin kita sedikit ada rapat kecil dengan pimpinan bahwa untuk guru insya Allah sudah terwadai dengan adanya Jurnal Ide Guru ya Ibu Bapak. Jadi Jurnal Ide Guru ini sudah bisa menjadi wadah bagi guru-guru di DIY untuk bisa menjadi media publikasi karya tulis ilmiahnya, seperti itu. Dan insya Allah sebentar lagi ini sudah kita di tahap penilaian, akhir penilaian ya untuk akreditasi nasional, dan mohon doanya nanti bisa keluar SK-nya sehingga status kita menjadi jurnal nasional terakreditasi ya Ibu Bapak semua. Kemudian kemarin sempat menjadi perbincangan, kalau gurunya sudah, muridnya perlu diwadahi juga seperti itu. Dan alhamdulillah hosting kita ya yang di Pemda DIY di jogjaprof.go.id itu diberikan batasan unlimited. Jadi untuk pendidikan, untuk kebaikan ya, untuk menghargai karya siswa kita diberikan fasilitas unlimited dari server yang ada di Pemprov DIY ini untuk diberikan kepada kita. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti yang masuk dalam jurnal murid Jogja ini ada seluruh DIY masuk semua gitu. Jadi ada sekitar 100 sampai 200 sekolah ada di web kita. Jangan khawatir karena kapasitas kita unlimited seperti itu. Kemudian artikelnya pun ya, artikelnya apakah nanti dibatasi? Tidak. Itu nanti kita serahkan sepenuhnya pada sekolah masing-masing untuk bisa mengembangkan secara mandiri model karya tulisnya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu informasi dari awal. Kemudian apabila PSP itu masih jauh, Ibu Bapak, nah itu kita sekarang bagaimana untuk mempersiapkan diri di semester kedua besok, bahwa untuk KD 3.4 ya 3.4 dan 4.4 itu kita masih ada tanggungan untuk melaksanakan atau merancang
kurikulum penelitian sosial sederhana, seperti itulah intinya seperti itu. Sehingga kita perlu strategi bagaimana menghadirkan pembelajaran yang bisa nantinya endingnya itu menghargai karya siswa itu tadi. Nah, itu nanti akan kami berikan. Namun sebelumnya kita akan sedikit saya tampilkan terlebih dahulu Ibu Bapak untuk jurnal murid Jogja ini sudah tampil di layar Ibu Bapak Sampun, Pak. Jadi ini ada 12 sekolah yang sudah japri saya untuk menginformasikan nama jurnal sekolahnya yang nanti akan digunakan untuk mempublikasikan karya tulis siswa-siswanya. Kemudian ketika Ibu Bapak sudah mempunyai coupling di sini ya istilahnya kayak rumah di sini, nanti Ibu Bapak perlu registrasi di masing-masing rumah ini, misalkan di saya contoh di SMA 7 misalkan. Nanti Ibu Bapak bisa praktek di jurnal yang sudah Ibu Bapak, ini saya klik yang lainnya dulu. Misalkan di SMA Negeri 2 ini, Banguntapan. Nah, Ibu Bapak nanti bisa praktek di rumahnya masing-masing, seperti itu. Nah, ini saya pandu untuk yang pertama kali kita lakukan, yaitu adalah register. Register ini ada beberapa pertanyaan yang perlu kita isi, Bapak. Yang pertama itu given name. Given name itu, ini memang sengaja tidak kita rubah karena ini standar internasional, supaya siswa juga paham ya, ketika nanti siswa itu perguruan tinggi, kuliah gitu ya, akan menjumpai platform open journal system yang persis dengan ini, seperti itu. Sehingga nanti supaya siswa juga tidak kaget gitu. Kalau suatu saat siswa kita itu sudah menjadi dosen, nah mereka berkewajiban untuk mempublikasikan jurnal mereka, sehingga nanti mereka akan masuk juga register dengan format yang persis seperti ini Bapak. Karena ini yang dipakai secara internasional. Nah yang pertama adalah given name, itu adalah nama depan Ibu Bapak atau siswa-siswanya. Nanti bisa mungkin siswa Ibu Bapak bisa untuk register juga. Misalkan namanya ada 3 suku kata, given name ini adalah 2 kata yang di depan. Kemudian family name itu nama yang belakangnya. Misalkan saya Andi Surya ya, given name-nya adalah Andi Surya, family name-nya Hapsara, seperti itu. Kemudian afiliasi itu adalah tempat di mana kita mengajar atau bekerja, misalkan di SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 Banguntapan, SMA Negeri 1 Pundong, dan lain sebagainya. Country di sini Indonesia sih Bapak. Nah, kemudian yang perlu dicermati di sini untuk login itu silakan menggunakan email masing-masing. Ketika email sudah digunakan maka tidak bisa lagi digunakan untuk register Ibu Bapak. Jadi Ibu Bapak untuk meregister itu perlu diingat-ingat betul, meskipun nanti bisa dilupa password ya. Cuman nanti supaya lebih enak kita ingat-ingat saja lah gitu. Untuk username, nah username ini adalah kata yang nanti akan dipakai untuk login, untuk masuk. Jadi username dan password. Oleh karena itu username itu perlu dibuat yang mudah saja Bapak. Username ini terdiri dari huruf yang kecil-kecil. Tidak bisa kita menggunakan huruf yang besar. Misalkan admin gitu ya, kita buat minimal 6 huruf ya, minimal 6 huruf di sini supaya nanti tidak gagal. Dan kecil semua hurufnya. Kemudian password itu juga minimal 6 huruf seperti itu. Kemudian password juga sama dengan atasnya seperti itu. Kemudian di sini dicentang semua jadi Bapak, dicentang semua. Kemudian klik register seperti itu. Jadi seperti itu Ibu Bapak proses langkah kita dalam register jurnal yang akan kita kelola seperti itu. Nanti Ibu Bapak yang sudah saya daftarkan jadi admin, nanti Ibu Bapak sudah bisa juga menjadikan temannya, teman guru itu untuk menjadi adminnya seperti itu. Nah, ini saya login saja, misalkan di sini.
Saya login di sini, J. Ketika Ibu Bapak nanti akan membuat temannya untuk menjadi admin, silakan Ibu Bapak klik di user ini ya. Karena Ibu Bapak yang sudah saya jadikan admin, nanti akan full di sini tulisannya banyak seperti ini. Nah, nanti di sini klik user seperti ini. Di user itu Ibu Bapak akan menemukan nama-nama guru. Nah, kalau misalkan siswa, nanti juga ada di sini, J. Jadi Ibu Bapak nanti mencari nama-nama yang akan dijadikan adminnya, gitu. Caranya, silakan klik segitiga ini, itu ya Ibu Bapak. Kemudian edit user. Nah, setelah ketemu edit user, Ibu Bapak langsung ke bawah. Kemudian mencentang yang paling atas di sini yaitu Journal Manager. Jadi nanti silakan mencari Journal Manager, karena Journal Manager ini dia akan berkuasa penuh di platform ini. Jadi tidak ada batasan apapun. Dia akan bisa mendelete siapapun, akan menambahkan siapapun, bisa menerbitkan jurnal, bisa juga menghentikan penerbitan juga bisa. Jadi dia punya kekuasaan penuh. Jadi Ibu Bapak yang sudah saya jadikan Journal Manager di sini, Ibu Bapak memiliki kekuasaan penuh di jurnal ini, seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, dengan cara seperti ini, Ibu Bapak nanti sudah bisa menjadikan teman Ibu Bapak, teman guru nggih, di sekolah untuk menjadi admin. Kemudian Ibu Bapak bisa juga merubah tampilan jurnalnya dengan cara setting kemudian website ini. Setting website, kemudian Ibu Bapak nanti bisa membuat page footer, kemudian nanti bisa merubah fontnya, colornya ya. Colornya kita masih pakai default yaitu biru di sini, masih sama. Ibu Bapak nanti bisa merubah warna yang lain. Nah, kemudian yang lainnya juga bisa dirubah nih, dibuat termasuk logonya ini ada logonya, sudah saya cantumkan semua logo-logonya. Kemudian bisa juga merubah namanya dengan cara di sini setting kemudian jurnal. Kemudian di sini ada jurnal name, Ibu Bapak bisa merubah nama jurnalnya. Yang tidak bisa dirubah itu adalah patch-nya. Patch itu adalah alamat yang sudah saya berikan. Di sini misalkan di atas ini, Ibu Bapak bisa melihat di menu paling atas alamat jurnal ini, yaitu subdomain di sini adalah Pandu Bestari. Di sini jurnal Pandu Bestari itu namanya. Nah, ini patch-nya ini yang nggak bisa dirubah, Ibu Bapak. Karena ini alamat website yang sudah online. Kalau mau merubah ini nanti bisa harus dihapus dulu website subdomainnya ini. Setelah dihapus, kemudian bikin baru. Baru ini nanti bisa diganti. Jadi Ibu Bapak mau misalkan namanya ini mau besar semua, silahkan diganti sendiri bisa. Mau kecil semua hurufnya bisa. Mau ditambahi dalam kurung apa, silahkan Ibu Bapak berkreasi dengan bebas-bebasnya seperti itu. Nah, ini Bapak. Kemudian ketika nanti Ibu Bapak sudah bisa menerbitkan 1 kali hasil karya tulis siswa, Ibu Bapak bisa mengusulkan ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, untuk diusulkan ISSN-nya atau International Standard International Scientific, saya lupa ini ISSN singkatannya. Nanti bisa diusulkan di sini Bapak ke LIPI online ISSN saja. Jadi tidak usah yang jurnal yang cetak satu aja ini. Dan sekarang sudah gratis ya Bapak untuk menyusun ISSN itu gratis seperti itu. Kemudian jurnal summary itu juga Ibu Bapak bisa tulis. Nanti ini akan muncul di masing-masing sekolah itu di laman yang tadi depan ya, Jurnal Murid Jogja. Kemudian bisa ditulis editorial timnya, siapa pemimpin redaksinya, siapa editornya, dan lain-lain. Kemudian about the journal ini tentang sejarahnya. Nah, sejarah jurnal, siapa yang membuat namanya, kemudian jurnal ini punya visi apa, nanti Ibu Bapak bisa mengkreasi di sini. Kemudian klik save, seperti itu. Jadi seperti itu Ibu Bapak sepintas dengan yang namanya pengelolaan jurnal di Open Journal System, jurnal elektronik
seperti itu. Baik, seperti itu Ibu Bapak semua sebagai prolog, dan saya akan memandu bagaimana caranya untuk menerbitkan karya siswa, termasuk nanti bagaimana kita bisa melaksanakan strategi pembelajaran ya, kita melakukan strategi pembelajaran penelitian sosial. Yang itu juga sudah saya praktekkan sih Bapak, dan ternyata lebih mudah, dan chat yang ada, diskusi yang ada itu tidak hilang gitu ya Bapak, dan semuanya terekam dengan baik di platform ini. Jadi platform ini seakan-akan seperti LMS, Learning Management System, yang digunakan untuk pembelajaran penelitian sosial, seperti itu. Baik, Ibu Bapak semuanya, saya share PPT. Sudah tampil semua nggih Bapak nggih. Sampun nggih untuk PPT-nya. Sudah nggih? Sudah Pak Andi. Oh ya, terima kasih. Sampun. Jadi Ibu Bapak nanti PPT ini sudah di-share sama Pak Ketua. Nanti bisa menuju ke alamat ini secara umum ya. Kemudian alamat secara khusus nanti bisa masuk di masing-masing jurnal ini di sini, bisa diklik logonya atau namanya bebas, atau memakai link yang sudah saya bagikan pada masing-masing admin yang japri saya tentang nama-nama ini. Mohon maaf, ini tadi saya buat sebelum SMA 2 pelayan dan SMA 4 masuk, jadi belum tampil di sini. Jadi ini baru 10 sekolah. Secara total sudah 12 sekolah. Seperti itu. Baik, untuk pertama kali yang harus kita lakukan, Ibu Bapak, nanti silakan login dengan username dan password yang sudah Ibu Bapak buat sendiri-sendiri. Semuanya yang sudah saya buat admin atau jurnal manager, tampilannya akan seperti ini, banyak seperti ini di sidebar menu yang di sini, yang di dalam. Kalau Ibu Bapak belum saya jadikan admin, di sini hanya ada submission, artinya peran kita di situ hanya sebagai author, sebagai penulis, di mana yang bisa kita lakukan hanya bisa menulis dan maksud saya mengirimkan naskah ke jurnal ini. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk siswa-siswa Ibu Bapak. Jadi siswanya nanti silakan diminta untuk register, nanti di sana hanya akan ada menu submission di sini. Tapi kita sebagai jurnal manager, karena kita memiliki kekuasaan penuh, jadi Bapak, kita bisa men-setting semuanya, semua tampilan di sini. Kalau Ibu Bapak sudah pernah membuka jurnal Ide Guru, itu bisa tampilannya meriah seperti itu karena sudah di layout di situ. Dengan menjadi jurnal manager, nanti Ibu Bapak bisa membuat seperti itu. Atau meminta bantuan guru TIK untuk bisa menghias jurnalnya, bisa juga seperti itu. Jadi nanti mungkin suatu saat ketika sudah berkembang itu nanti akan ada lomba website jurnal terbaik seperti itu. Kemudian konten terbaik, nah mungkin bisa akan ada lomba semacam itu di platform yang sama di sini, Ibu Bapak. Baik, Ibu Bapak semua, yang perlu kita lakukan untuk kalau tahap 1 ini adalah tadi login ya. Ini tahap 2, yaitu kita membuat isu, Ibu Bapak. Isu itu merupakan edisi, istilahnya seperti itu, edisi dalam jurnal ini. Itu yang akan kita buat pertama kali. Isu ini nanti Ibu Bapak bisa mengklik di nomor 2 ini, isu gitu. Mohon maaf Ibu Bapak yang sudah menjadi jurnal manager bisa praktek untuk membuka ya, untuk membuka laman platformnya, silakan nanti supaya bisa mengikuti gitu. Kemudian di sini klik future issue nih Bapak. Kalau yang back issue ini adalah edisi-edisi yang sudah pernah kita terbitkan. Jadi kalau Ibu Bapak sudah menerbitkan jurnal 10 kali itu nanti nyarinya di back issue ini. Untuk bisa diedit ulang, misalkan diedit apanya ya, penulisnya atau apa
PDF-nya bisa dilakukan di situ. Nah, untuk ke depan, terbitan ke depan itu kita klik future issue. Kemudian di samping kanan di situ ada create issue. Nah, ketika nanti sudah kita klik future issue, nanti kita create issue. Di create issue ini akan banyak sekali isian yang perlu Ibu Bapak isi, antara lain di sini volume. Mohon maaf ini kecil ya Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak bisa klik sendiri di laman Ibu Bapak sendiri-sendiri nggih. Yang pertama itu adalah volume. Volume itu menandakan tahun Ibu Bapak. Jadi misalkan jurnal Ibu Bapak ini nanti akan terbit tahun depan. Tahun 2022 nggih. Berarti itu nanti tahun pertama nggih. Berarti itu nanti namanya volume 1. Ketika nanti Ibu Bapak terbit lagi tahun 2023 namanya menjadi volume 2. Seperti itu. Jadi dalam 1 tahun itu namanya volume. Kemudian di sini ada number. Number itu adalah seberapa banyak terbitan dalam 1 tahun itu. Kalau misalkan ada 3 terbitan, nah itu nanti berarti nomornya 1, 2, 3. Nah, kalau Ibu Bapak misalkan ini ya, untuk yang belum PSP, nanti misalkan mau dipakai mapel ya, terbitan pertama itu edisi penelitian sosiologi, berarti volume 1, kemudian di sini nomor 1, tahunnya 2021, nanti di sini keterangannya edisi penelitian sosiologi. Nanti di bulan berikutnya ada mapel lain yang akan menerbitkan hasil karya siswa, nanti bisa di sini volume 1, nomor 2, tahun 2021, di sini ditulis edisi penelitian sejarah, seperti itu. Jadi nanti bisa digunakan juga oleh guru sejarah dengan edisi yang berbeda, Ibu Bapak. Kemudian nanti yang ketiga, terbitannya yang ketiga, di sini tulis volume 1, kemudian nomor 3 ya, tahun 2021. Di sini namanya nanti keterangannya edisi penelitian fisika atau eksak gitu. Jadi nanti bisa dibuat keterangannya di sini. Kemudian Ibu Bapak, misalkan di sini edisi penelitian sosiologi nih. Ibu Bapak bisa mengupload cover image, cover jurnalnya itu nanti bisa mungkin minta dibuatkan oleh siswa atau siapa yang bisa menggambar, desain di Corel gitu ya, kemudian di JPEG, nanti bisa dijadikan cover di sini. Sehingga nanti yang muncul di awal itu nanti cover itu akan muncul. Seperti Bapak membuka jurnal Ide Guru, nanti di sana ada covernya. Nah itu cara uploadnya di sini Bapak. Ya saya nguploadnya cover di sini seperti itu. Kemudian klik OK. Jadi seperti itu Ibu Bapak langkah kedua dalam membuat edisi seperti itu. Memang agak bingung seperti itu Ibu Bapak, tapi nanti lama-lama ketika sudah terbitan kedua, ketiga, nanti sudah terbiasa seperti ini. Jadi jangan lupa dibuat edisinya dulu. Kemudian tahap ketiga sekarang Ibu Bapak. Tahap ketiga ini merupakan tahap di mana untuk mengunggah naskah. Nah, mengunggah naskah ini ada 2 cara Ibu Bapak. Bisa siswa secara langsung, dengan peran dia sebagai autor, di mana dia itu login terlebih dahulu dengan password dan username yang sudah dibuat waktu register, kemudian nanti upload karyanya. Nanti akan saya pandu Pak bagaimana caranya mengupload karyanya. Kemudian metode yang kedua, naskah itu diupload oleh guru, gitu. Nah ini mungkin untuk praktek kita pada siang hari ini, nanti setelah paparan saya ini, sekitar 14 slide ini nanti ya, tinggal 10 slide, 9 slide, nanti akan kita praktekkan upload yang naskah siswa yang diupload oleh guru, seperti itu. Caranya ini Bapak, kalau kita melihat di laman jurnal manager yang sudah kita buka, kalau ini naskah dari siswa langsung, dia akan muncul di sini, dengan nomor naskah dimulai dari 1 di sini. Judulnya, kemudian siapa yang mengirim, nanti akan ada di sini. Seperti itu. Ini saya blok ya Ibu Bapak. Kalau siswa Ibu Bapak ada di sini, nanti bisa dilihat di sini. Kemudian naskah yang diupload guru, nah itu kita lakukan dengan cara new submission di sini. Kalau yang diupload oleh guru ini nanti kita praktekkan setelah ini,
karena belum ada naskah apapun yang bisa diterbitkan, Ibu Bapak. Jadi perlu kita sendiri yang menguploadnya seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini strategi yang saya pakai ya Bapak, best practice saya yang saya gunakan untuk pembelajaran penelitian sosial. Jadi siswa saya itu saya minta semuanya untuk register. Ketika register, kemudian mereka itu dalam satu kelompok itu perwakilan untuk mengupload naskahnya. Jadi nanti di sini akan ada muncul file Word atau PDF dari siswa itu ya, yang diupload oleh salah satu grupnya. Kemudian kita sebagai guru nanti kita menambahkan partisipan dengan cara assign di sini. Partisipan yang kita tambahkan adalah autor, yaitu orang-orang yang anak-anak siswa yang dalam satu kelompok itu. Misalkan dalam satu kelompok ini ada di sini ada 4, berarti kita nanti akan menambahkan 4 orang di sini. Agar mereka bisa saling berinteraksi di sini, bisa saling berdiskusi di sini, seperti itu. Nah, ini contohnya sudah saya assign di sini nama-namanya, kemudian mereka saling berinteraksi di sini ya. Ada yang mengupload ini, kemudian di sini ada yang merevisi. Nanti bisa kita buka, klik di sini itu akan tampil pesan-pesan dia seperti itu. Nah, kita sebagai guru tinggal ngecek mana yang belum pernah aktif. Nah, kan gampang sekali. Jadi dalam satu naskah, dalam satu kelompok gitu ya. Ini satu kelompok isinya 6 anak Ibu. Jadi ada 6 kelompok gitu. Jadi 36 dibagi 6. Jadi ada 6 kelompok. Nanti akan terlihat siapa yang belum komentar. Nanti akan terrekam di sini. Seperti itu. Dan ini tidak usah khawatir karena yang dibicarakan di sini yang pokok-pokok saja. Sehingga kita tidak perlu mensortir ya, beda dengan WA gitu ya. Dan naskah yang sudah diupload siswa tidak akan bisa hilang. Kalau WA kan kemungkinan hilang kalau siswa sudah menghapus. Nah, kalau ini akan tetap abadi di sini Bapak, tidak akan hilang seperti itu. Kemudian sekarang kita coba naskah yang diupload oleh guru. Di sini Ibu Bapak silakan yang sudah menjadi jurnal manager, sudah mempersiapkan PDF hasil karya tulis siswanya Ibu Bapak semuanya ya, disiapkan ya. Nanti Bapak klik new submission di sini ketika sudah dibuka. Nah, ketika diklik submission akan muncul beberapa pertanyaan yang nanti tinggal dicentang saja semuanya. Dicentang, kemudian nanti diklik OK. Ya, di bawah ini ya. Ini tidak cukup saya tampilkan. Setelah klik OK, jadi nanti akan ada 5 tahap ini Bapak. 1 2 3 4 5. 5 tahap yang dilalui untuk mensubmit sebuah naskah seperti itu. Kemudian yang kedua di sini upload submission file, yaitu mengupload PDF yang sudah kita minta ke siswa itu ya, yang kita punya, yang akan kita terbitkan di jurnal kita. Di sini Ibu Bapak klik artikel komponen, nanti pilih artikel teks di sini atau naskah artikel utama kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian nanti setelah klik ini upload file nih Bapak, klik upload file. Kemudian ada beberapa perintah, next aja ya Bapak, continue, kemudian di complete di sini. Setelah complete, Ibu Bapak nanti akan masuk dalam nomor 2 di sini. Diklik aja save and continue. Seperti itu. Jadi diikuti aja apa yang diperintahkan seperti itu. Kemudian setelah nomor 2 selesai, kita menginjak yang nomor 3, yaitu mengisi metadata. Nah, ini Bapak, kalau misalkan kita yang mengisi, kita yang harus mengunggah sendiri judul dan abstraknya. Tapi kalau yang mengisi siswa, nanti siswa yang mengisi. Seperti itu. Jadi nanti kita untuk praktek, kita mencoba untuk mengisi di sini judulnya. Judul naskah siswanya. Kemudian nanti subtitle nggak usah diisi, prefix nggak usah diisi, yang diisi hanya abstrak saja. Itu Ibu Bapak. Kemudian nanti di sini dicek nama siswanya. Kalau misalkan masih admin, silakan nanti dirubah di sini. Atau misalkan di sini masih nama Ibu Bapak, silakan dirubah. Nanti dirubah sesuai dengan nama siswanya.
Gitu. Kalau siswanya belum register, ya nanti kita rubah secara manual bisa di sini. Kemudian di sini keyword kalau mau kita tulis boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian klik save and continue. Seperti ini. Kemudian yang keempat, itu kita tinggal klik finish submission saja. Setelah kita klik nanti akan muncul tahap kelima, itu sebenarnya kita hanya memastikan aja bahwa pengiriman yang sudah kita submit itu sudah komplit. Submission complete seperti ini. Berarti kalau sudah ada tulisan seperti ini, muncul nomor 5 ini ya, ini berarti sudah sempurna pengiriman kita, sudah terkirim. Nah, setelah itu kita masuk tahap keempat Ibu Bapak. Tahap keempat yaitu review naskah. Review naskah ini Ibu Bapak bisa melewati. Jadi ini bisa Ibu Bapak pakai. Ini nanti kalau misalkan di sekolah penggerak itu akan ada beberapa guru yang akan menilai, akan mereview. Nah, nanti bisa klik send to review di situ. Nanti Ibu Bapak bisa memilih reviewer yang akan menilai naskah-naskah atau project dalam kegiatan di sekolah penggerak itu nanti. Nanti silakan klik guru-gurunya siapa aja yang akan bisa mereview naskah ini. Misalkan ada 2 atau 3, nanti bisa klik di sini. Bisa add reviewer di sini. Ya, add reviewer nanti bisa ditambahkan di sini. Nanti masing-masing guru ini nanti bisa mereview artikel itu dan mengirimkan di sini. Gitu. Sehingga nanti siswa bisa melihat seperti itu. Kemudian kalau Ibu Bapak mau melewati proses review itu juga bisa. Nah, karena misalkan kita latihan ya, jadi nanti kita langsung aja di sini accept and skip review. Jadi terima dan lewati review. Nanti klik yang nomor 2 ini. Nah, nanti dilewati saja nggak apa-apa. Tapi kalau mau mereview, menilai gitu ya, menilai hasil karya siswa yang sudah di-upload mereka, kita bisa melakukan di sini. Nanti kalau untuk penelitian sosial ya, kita menilainya di sini gitu. Tapi sebenarnya ya langsung aja kita nilai di awal juga nggak apa-apa, di submission di sini Bapak, di awal-awal di sini. Nah, di sini juga bisa kita nilai. Artinya kita ikut berkomentar di sini. Jadi kita bisa komentar di sini, bisa langsung menilai, bagus, sudah layak, silakan dibuat PDF-nya atau dibuat desainnya, nggak apa-apa, nanti di sini juga bisa. Jadi nanti Bapak menjadi penutup di sini. Sudah bagus anak-anak, nanti silakan karyanya di PDF atau mungkin didesain dulu di layout di Canva atau di mana ya, sehingga nanti dipercantik supaya bisa enak ya, indah dipandang ketika diterbitkan seperti itu. Baik, tadi kita masuk ke review Kalau misalkan nanti langsung copy editing ya, di skip, nanti akan masuk ke copy editing, yaitu proses finalisasi naskah. Di sini caranya di accept submission ya, artinya kita terima dan nanti naskah sudah final, artinya dia sudah siap untuk kita publikasi ya. Dan di sini langsung aja nanti di klik setelah masuk copy editing, klik ini send to production. Send to production artinya kita sudah mau kita produksi naskah ini, seperti itu. Nah, setelah di production, kita akan masuk pada cara mengatur penerbitan. Di sini, Ibu Bapak klik 2 kali ya, ada di sini schedule for publication sama Gale. Schedule for publication, Ibu Bapak nanti bisa klik di sini, akan muncul perintah di sini, yaitu mengatur schedule publikasi ini untuk edisi yang mana. Kalau Ibu Bapak tadi sudah membuat edisinya hanya 1, nanti di sini hanya muncul 1. Misalkan edisi volume 1 nomor 1. Nanti yang diklik itu aja Ibu Bapak. Kalau misalkan nanti Ibu Bapak sudah pernah membuat edisinya itu banyak, nanti akan muncul di sini. Nah, itu nanti kita bisa memilih artikel yang akan kita terbitkan ini nanti masuknya di edisi yang mana. Jadi seperti itu. Ini untuk mengarahkan edisi yang akan kita terbitkan nanti. Kemudian halamannya berapa? Kalau mau dikosongin juga bisa ya Bapak halamannya. Kemudian publish itu tanggal berapa? Bisa kita rencanakan di sini.
Kemudian nanti ini permission ini centang aja di sini, dan nanti bisa ibu bapak ini dikosongin aja nggak apa-apa ini. Kemudian di save ya, di oke. Kalau sudah ibu bapak nanti mengunggah gale di sini bapak. Gale ini merupakan naskah yang benar-benar sudah fix, sudah final, dan ini nanti yang akan tampil di websitenya. Ketika anak-anak atau orang lain itu mengklik PDF, nanti PDF itu sumbernya di sini, di gale ini Bapak. Jadi nanti kita upload karya siswa yang sudah di PDF, yang sudah benar-benar fix untuk terbit, nanti kita unggah sendiri di gale ini. Seperti itu. Nah, setelah gale sudah oke, sudah kita masukkan, kemudian ini sudah kita atur, kemudian langkah yang terakhir menerbitkan naskah. Ini tahap 7 itu tahap terakhir Bapak. Jadi tahapnya yang 7, cuman tadi agak sedikit telenik-telenik gitu ya. Nah, tapi itu nanti bisa diikuti. Caranya untuk menerbitkan naskah, kembali lagi ke menu future issue tadi Bapak, yang nomor 2 dari atas. Nanti akan muncul isu atau edisi yang sudah kita buat sebelumnya tadi di awal. Nanti di samping sini klik tanda panah ini ya Bapak, sampai turun nanti akan muncul seperti ini. Nanti silahkan diklik publish issue seperti itu. Ketika kita klik publish issue ya, artinya edisi ini akan kita terbitkan gitu. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini, klik aja oke, seperti itu. Nah, ketika Ibu Bapak sudah mengklik oke, itu berarti naskah sudah bisa online, bisa terbit Ibu Bapak. Dan nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan default standar Ibu Bapak dari platform OJS atau Open Journal System. Jadi nanti bisa di custom, tentunya nanti minta bantuan yang ahli IT, nanti bisa agar bisa dipercantik, diperindah tampilan jurnal kita seperti itu. Jadi itu Ibu Bapak semuanya tentang bagaimana tahap-tahap dalam menerbitkan naskah karya tulis siswa-siswi Ibu Bapak semuanya. Jadi langkahnya seperti itu, dan sekarang akan kita coba kita praktekkan Ibu Bapak. Sebelumnya ada mungkin yang bisa atau akan ada yang ditanyakan, kami persilakan Ibu Bapak. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Atau saya yang bertanya Pak Andi. Ya, monggo Pak. Untuk nyambung. Untuk yang file tadi, itu filenya apakah bisa berupa PDF saja atau Word, atau mungkin itu karena nanti bisa apa ya, grafik atau apa, bisa berupa gambar seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk cara memasukkan reviewer tadi gimana ya? Apa ada guru lah? Guru itu masuk lewat, kita masukkan lewat apa? Itu Pak Andi. Oke, maturun Pak Afiri. Jadi untuk yang pertama, format filenya itu kalau yang pertama kali mentah itu bisa pakai Word dulu seperti itu. Kemudian nanti siswa itu berdiskusi di discussion pre-review tadi ya, pre-review discussion di awal tadi. Nah, nanti kita bisa mengomentari di sana, atau kemudian nanti kalau misalkan mau bentuknya PDF langsung juga bisa. Cuman kalau PDF langsung itu nanti kita tidak bisa memberikan komen-komen di sebelah kiri itu dengan menu komen di Microsoft Word itu. Jadi kalau kita memakai PDF langsung nggak apa-apa, cuman nanti kita komennya di diskusinya itu. Nanti siswa yang harus memperbaiki sendiri. Gitu. Jadi nanti komunikasi kita full hanya ada di pre-review discussion tadi. Jadi seakan-akan seperti kayak chat gitu ya di pre-review discussion. Itu bisa Word, bisa PDF juga. Nah, nanti di pre-review discussion itu ketika sudah diperbaiki oleh siswa,
siswa bisa memperbaikinya dalam bentuk PDF langsung juga bisa, yang itu sudah fix, sudah didesain, sehingga nanti komentar-komentar kita itu sudah dipenuhi semua ya oleh siswa, dan sudah didesain dan sudah siap terbit. Nanti diunggah di situ juga bisa, diunggah di pre-review discussion, sehingga nanti proses kita nggak usah lewat review karena gurunya cuma kita gitu loh. Kalau untuk pembelajaran penelitian sosial, karena gurunya hanya kita dan kita sudah komen-komen di pre-review discussion ya, sehingga proses review kita lewati saja. Seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya platform ini juga bisa untuk mewadahi guru-guru sekolah-sekolah yang ada di PSP yang sudah program sekolah penggerak, J. Karena nanti mungkin di proyek itu sifatnya multidisiplin, J. Ketika multidisiplin harus menghadirkan guru-guru mapel lain. Nah, caranya ini Bapak, saya praktekkan saja. Sebentar. Jadi syaratnya guru-guru yang akan menjadi reviewer itu harus sudah register di jurnal kita. Jadi nanti kami persilahkan Ibu Bapak meminta guru-guru yang akan terlibat dalam penilaian jurnal ini. Nanti silahkan adminnya atau jurnal manajernya merubah role-nya di sini ya, role-nya di sini user gitu, user enroll gitu ya, klik user. Sudah muncul ya tampilannya ya. Nanti Ibu Bapak langkahnya seperti tadi itu, klik yang segitiga ini, kemudian edit user. Nah, nanti bisa guru-guru itu akan dijadikan reviewer, klik di sini reviewer. Kalau sebelumnya kan kotaknya kosong. Nah, sekarang kita klik di sini sebagai reviewer. Nah, kalau memasukkan nama-nama gurunya di mana Pak Andi itu? Dia harus register dulu, Pak. Oh, secara individu itu ya? Jadi nanti kan naskahnya itu kan akan dilihat di akun mereka gitu. Kan dia tidak membuka akun kita seperti itu. Tapi register di jurnalnya sekolah masing-masing ya? Register di sekolah jurnal masing-masing. Kalau yang guru SMA Banguntapan dia membuat register atau membuat akun di jurnal Pandu Bestari. Kalau register itu nanti yang nge-proof dari admin sekolah atau admin sekolah. Iya, jadi ini kan jenengan nanti bisa meng-approve nama-namanya itu yang mau dijadikan reviewer siapa aja. Nanti tinggal diklik di sini reviewer. Atau mau dijadikan sekalian jurnal manager bisa. Artinya nanti dia bisa berkuasa penuh, mau menerbitkan juga bisa, mau menderek juga bisa. Seperti itu. Ya. Jadi langkahnya seperti itu. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi harus register dan kita rubah role-nya menjadi reviewer. Kemudian langkah selanjutnya di sini ini yang sudah saya buka aja. Ketika kita melihat, nah ini Bapak, ketika kita mengklik back issue itu nanti kita akan melihat isu-isu yang edisi-edisi yang sudah pernah kita terbitkan. Nah, ini contohnya yang sudah kita terbitkan ya, yang di SMA 7. Nanti Ibu Bapak yang tadinya ini publish issue nggih, di sini bisa berubah menjadi unpublished issue. Jadi Ibu Bapak ketika membatalkan penerbitan itu bisa. Karena mungkin terbitannya kurang layak atau hanya untuk coba-coba. Nah, itu nanti kita unpublish saja. Kalau klik unpublish berarti dia sudah lepas, sudah tidak bisa diakses secara online seperti itu. Nah, untuk mengedit nanti bisa kita klik edit di sini. Kemudian sebentar, oh ya, saya cuma mau memperlihatkan di sini. Nah, ini Bapak, ini tadi perbincangan siswa di sini ya. Ada sistemnya, tolong dibuat pendahuluan. Oke, nanti saya buat di Canva terus dicek ya. Nah, jadi anak-anak bisa membuat di sini. Kemudian linknya dicantumkan di sini.
Menurutku udah cukup ya. Nah, ini nama-nama anaknya di sini, nama-nama kelompoknya. Nanti akan terlihat di sini. Ini peran ini bisa kita klik di sini. Nah, kalau mau guru terlibat di sini, klik di sini gurunya. Nah, kalau misalnya guru nggak mau terlibat, kita klik adminnya dinonaktifkan. Gitu. Kemudian Kalau itu Canva berarti nanti itu berupa itu ya Pak, infografis ya? bisa, infografis bisa, kemudian newsletter seperti yang punya SMA 7 itu kan newsletter. Itu bisa. Jadi bebas karena kita siswa ya pernah kayak Canva itu ya. Iya. Tinggal template gitu. Betul, aja iya. kan. Jadi ya tapi tergantung siswa aplikasi selera pengolah ya. grafis ya. Karena aplikasi pengolah grafis banyak nanti dipersilakan, namun kalau menggunakan Canva ya nanti bisa diajari bareng-bareng gitu. Karena nanti lebih enak tampilannya, artinya nggak bosenin gitu ya. Iya. Kemudian sekarang ketika sudah masuk tadi send to review, nanti akan masuk review di sini, J. Nah, nanti bisa kita, kalau di sini saya libatkan kakak kelas. Jadi kakak kelas itu saya libatkan sebagai reviewer. Nah, nanti kita tambahkan reviewer itu pakai add reviewer di sini. Nanti akan terlihat peran reviewer yang tampil di sini. Siapa saja yang sudah kita buat tadi ya. Nah, itu nanti akan kita centang aja di sini. Kita centang, kemudian nanti select reviewer gitu. Nanti akan muncul di situ. Nanti reviewer akan di akunnya dia akan mendapatkan artikel yang nanti bisa diunduh untuk dikomentari. Seperti itu. Jadi nanti reviewer akan mengomentari naskah yang sudah dikirim itu. Seperti itu Pak Afiri, atau perlu lebih dalam lagi? Sudah, sementara itu dulu. Sementara ini dulu, J. Ya, kalau lebih dalam lagi, nanti saya login sebagai reviewer gitu. Gitu. Tapi nanti kita lewati nggak apa-apa. Tadi di proses review itu kita skip. Nah, skip review. Artinya proses yang nomor 2 ini kita hilangkan. Nanti langsung copy editing bisa. Sehingga untuk praktis nanti praktek pada hari ini nanti langsung skip nggak apa-apa gitu. Jadi seperti itu. Untuk format tadi sudah ya, bisa PDF langsung atau pakai Word, kemudian setelah fix baru nanti anak mendesain di PDF seperti itu, di Canva kemudian di PDF kan seperti itu. Mungkin bisa tampilkan contoh satu Pak Andi. Contoh yang PDF-nya ya? Ya, monggo nanti biar punya gambaran nanti yang harus diupload di jurnalnya siswa itu seperti apa contohnya. Siap. Jadi ini saya berikan contoh nih Bapak untuk jurnal yang sudah kita terbitkan di jurnal SMA 7 ini ya. Ini kita logout dulu. Nah, tampilan awalnya itu nanti seperti ini Bapak. Karena ini default ya, default sebuah jurnal yang belum kita apa-apain, masih orisinil, belum kita desain, belum kita apa-apain gitu. Jadi ini saya hanya memberikan contoh, tidak saya desain karena supaya nanti tidak bingung teman-teman di sini. Kalau misalkan ini sudah saya buat ada kayak apa itu daftar pengunjungnya, kemudian ada macam-macam itu nanti malah bingung gitu ya. Jadi ini nanti akan sama persis yang akan dimiliki oleh Ibu Bapak ketika sudah menerbitkan satu terbitan. Nanti akan ada current issue. Current issue itu adalah edisi yang sekarang sedang berjalan, seperti itu. Nanti di sini ada volume 1, nomor 2, tahun 2021. Nah, ini tadi tulisannya edisi penelitian sosial. Bisa juga nanti ketika ada edisi yang lain, misalkan edisi Project PSP tahun 2021, boleh. Edisi Project PSP tahun ajaran 2021 semester 1 atau tema apa gitu ya. Jadi ketika membuat tema, kalau di dua pelayan sepertinya pernah kemarin saya mendengar Bu Asih itu ya, dibuat tematik proyeknya. Nah misalkan edisi Project PSP tema bangsaku gitu ya, jayalah bangsaku, boleh nggak apa-apa.
nanti dibuat tema sesuai dengan profil pelajar Pancasila, boleh. Jadi nanti edisi ini adalah keterangan tentang isi dari edisi itu, seperti itu. Kemudian nanti artikel yang sudah kita publish anak-anak itu akan tampil seperti ini. Ada judulnya, kemudian ada nama-nama anak-anaknya, ya sudah di-input ya. Kemudian nanti ada link PDF-nya. Di sini link PDF-nya itu merupakan PDF yang sudah di-upload oleh siswa, maksudnya yang sudah dibuat oleh siswa ya, yang sudah didesain. Jadi yang desain siswa saja Bapak, jangan kita ya. Siswa yang sudah melayout, mendesain supaya tampil indah gitu ya. Kemudian kita yang mengupload di Gale tadi. Nah, yang di Gale itu nanti akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini semacam kayak majalah sekolah, namun sifatnya ilmiah. Karena kaidah-kaidah ilmiah yang kita tekankan di sini. Semua kaidah ilmiah muncul. Namun dalam formatnya ini sangat mengedepankan merdeka belajar. Seperti itu. Jadi anak tidak bosan, kemudian lebih apa ya? Menyenangkan lah untuk membacanya gitu ya. Itu kemudian saya beri contoh lain. Misalkan ini. Nah, ini kalau misalkan kita klik judulnya nanti akan muncul identitas abstraknya seperti ini, abstrak dan lain sebagainya. Nah, untuk downloadnya seperti ini. Nah, ini tampilan yang di Gale tadi wujudnya seperti ini. Nah, sama, ini juga desainnya bervariasi namun masih sesuai dengan kaidah ilmiah yang sudah kita ajarkan ke siswa. Untuk tampilannya kita serahkan gitu ya, sebebas-bebasnya. Jadi mungkin seperti itu Ibu Bapak. Kalau misalkan mau dibuat formal, naskah formal itu juga bisa, nggak apa-apa. Cuma nanti anak bacanya juga bosen gitu ya, tulisannya kayak gitu terus. Nah, keuntungannya apa Ibu Bapak? Ketika kita bisa menerbitkan hasil karya tulis siswa dengan model seperti ini, nanti ketika sudah masuk ke tahun kedua, adik-adik yang di bawahnya itu ya, generasi atau angkatan berikutnya, setelah kita mengajar, diwajibkan untuk mensitasi karya kakak-kakaknya. Jadi silakan membaca artikel-artikel yang sudah terbit di sini, kemudian atau bisa di sekolah lain ya, dengan link yang tadi itu kita berikan, mencari misalkan silakan mencari referensi dari SMA Negeri 1 Patuk. Nanti ada nggak yang di sana yang sesuai dengan temamu gitu. Atau mau mencari inspirasi dari SMA Negeri 1 Patuk, boleh mencari inspirasi di sana, kemudian nanti membuat yang mirip-mirip, kemudian diterapkan dengan novelty atau kebaruan yang lain gitu, disinkronkan dengan kebaruan yang lain, boleh. Dan yang bagus lagi di sini akan membudayakan adanya referensi silang. Artinya nanti angkatan berikutnya itu bisa mereferensi atau mensitasi karya kakaknya, atau mungkin juga bisa sekolah lain, karya tulis dari sekolah lain. Jadi seperti itu. Kalau ini modelnya print out dijilid, nah sekolah lain tidak akan bisa mensitasi Bapak dan tidak akan bisa membaca gitu. Ya, meskipun sebenarnya ini jujur saja apa yang sudah saya terbitkan di sini ya, karya anak-anak itu sudah belum benar-benar belum sempurna ya, artinya mereka masih belajar. Namun ini adalah langkah kita untuk bagaimana mengajarkan mereka supaya bisa pede tampil diterbitkan, kita hargai mereka, dan nanti supaya mereka lulus itu bisa melihat kembali gitu ya. Atau nanti bisa kita perbaiki di kelas 3. Artinya di kelas 3 itu nanti kan ada proyek pemberdayaan komunitas. Nah, itu nanti bisa kita buat juga semacam kayak riset kecil-kecilan. Nah, nanti bisa membandingkan karyanya. Dulu ketika kelas 10 itu karyanya seperti ini. Kemudian setelah kelas 3, kelas 12 pada materi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal, nanti akan ada
perubahan atau tidak karya tulisnya. Jadi seperti itu. Bisa juga untuk membandingkan. Bisa juga untuk mensitasinya dengan karyanya ini dulu, karya dia dulu nggak apa-apa, disitasi sendiri gitu. Nah nanti artikel ini akan masuk ke Google Scholar ya Bapak. Ketika masuk ke Google Scholar, nanti akan terdeteksi di sana sudah berapa citasinya. Jadi seperti itu. Jadi ini merupakan cara kita bagaimana mengajarkan kepada anak yang namanya dunia ilmu pengetahuan itu berkembang dengan adanya referensi silang. Seperti itu. Baik, seperti itu gambarannya sih Bapak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Silakan Pak Bu Mei. Silakan Ibu. Apa namanya? Menarik sekali ya Pak ya. Terus kemudian yang berikutnya, kalau itu loh, kalau misalnya semua anak itu kan kemudian memasukkan ke jurnal tersebut, terus kemudian kalau menurut saya itu pengen saya klasifikasikan Pak, misalnya beberapa yang sudah menjuarai tingkat nasional atau tingkat provinsi, itu memungkinkan nggak Pak di situ kita buat tempat tersendiri. Jadi untuk karya-karya yang sudah menang lomba, kemudian ada karya-karya yang memang khusus untuk tugas di sosiologi, penelitian sosial sederhana. Itu strateginya gimana ya Pak Andi? Matur nuwun. Oke, sami-sami Bu Mei. Terima kasih. Bagus ini pertanyaannya. Benar Ibu Mei, ini yang menjadi permasalahan kita. Memang saat ini kita kalau melihat karya-karya yang menang dari SMA 6 kita hanya tahu judulnya gitu ya, atau di pengumuman lomba itu SMA 6 juga finalis, kemudian kita hanya bisa melihat judulnya, tapi hambatan kita selama ini tidak bisa melihat isinya seperti apa sih gitu. Dan itu sebenarnya juga kita akan membudayakan kepada siswa bahwa bisa juga melihat artinya itu membaca para finalis-finalis yang menang itu formatnya seperti apa yang benar, kemudian nanti bisa paling tidak menjadikan referensinya. Dan jangan khawatir akan dicontoh kemudian yang lainnya menang, karena karya yang menang itu pasti juga tidak akan sama lagi. Besok yang sama yang akan menang tahun depan pasti akan karya yang beda gitu. Jadi jangan khawatir ketika kita berbagi kepada siswa, kepada sekolah lain gitu, itu bukan akan menjadi saingan kita, tapi benar-benar akan menjadi amal ibadah kita. Kemudian ilmu pengetahuan juga akan berkembang dengan besar, dengan pesat seperti itu. Kemudian caranya gimana untuk dimasukkan di jurnal? Sangat bisa sekali Ibu Mei. Yang akan kita masukkan di sana nanti bisa kita buat edisi tersendiri. Misalkan tadi kita membuatnya di current issue, saya perlihatkan saja di sini. Nah, kita masuk di sini, sudah masuk, J. Nah, Ibu Bapak nanti di future issue di sini, Ibu Bapak nanti create issue, kemudian di sini klik misalkan volume 1, nomor 1 tahun 2021, judulnya nanti di sini edisi kopsi atau edisi finalis kopsi 2021. Nah, nanti edisi ini berarti isinya itu merupakan para finalis-finalis yang di sekolah itu ya, yang sudah menjadi finalis kopsi 2021. Atau kalau enggak di sini juga bisa bukan finalis tapi edisi kopsi 2021 tingkat SMA. Misalkan di sini tingkat SMA Negeri 6 Yogyakarta. Nah, itu juga bisa, nanti cover bukunya nanti bisa diupload di sini. Kalau belum ada silakan di save aja. Nah, kita sudah memiliki satu edisi Bu Mei di sini. Bisa terlihat ya? Sudah bisa terlihat di sini. Nah, nanti sudah, halo Bu Mei. Pak, sudah. Nggih, halo. Kan? Halo, iya. Halo. Iya, kelihatan. Ya, jadi
memang kalau saya itu niatnya karena ada beberapa yang finalis atau yang menang lomba itu pengen saya tampilkan, terus kemudian bisa untuk bermanfaat secara luas gitu loh, Ya, Pak. betul, J. Noten, nggih. Nah, itu tadi edisi kopsi, J. Nah, sekarang Nggih. edisi karya yang Ibu ampu, misalkan edisi penelitian sosial. CIS kalau yang terakhir ini CIS tadi Ada berapa naskah, Bu? Ada berapa naskah? Ya kurang lebih ada beberapa anak, tapi ini dapat emas, dapat medali emas itu mau saya tampilkan gitu Bu. Kalau bisa, kalau lebih dari 5 boleh jadi satu edisi, tapi kalau kurang dari 5 digabung saja, Bu. Oh ya, ya. Jadi nanti khusus yang aja ya Pak, yang misalnya atau per medali misalnya atau gimana Pak sebaiknya? Jadi kalau saran saya, ketika jumlahnya tidak sampai 5, itu nanti digabung saja dengan juara-juara yang lain. Misalkan yang CIS itu nanti digabung dengan yang kopsi. Jadi edisinya itu edisi kopsi dan CIS. Bisa seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan di edisi yang kopsi, meskipun dia nggak masuk finalis ya, nggak apa-apa Bu. Nggak masuk finalis nggak apa-apa, dicantumkan saja. Cuman nanti kan masuk ada kok Pak, masuk tapi belum menang, masuk enggak, tapi maksudnya, belum menang. Kalau misalkan ada yang ikut tapi tidak masuk finalis, digabung aja nggak apa-apa, digabung. Digabung supaya nanti bisa melebihi dari 5 itu Bu. Seperti itu. Kemudian misalkan di sini edisi CIS, CIS, gini ya? Apa ya? CIS. Gini ya? Ya. Gini ya? 2021 gini ya? Ya. Nah, kita bisa save di sini. Nah, nanti yang ada di sini edisi kopsi 2021 ini isinya macam-macam. Ada yang finalis, ada yang belum masuk finalis, ada yang juara, nanti ada di sini semua. Ini untuk memadai supaya artikelnya lebih dari 5. Seperti itu. Karena nanti kalau mau diusulkan ke ISSN ya Bu ya, nanti yang mengusulkan masing-masing sekolah sendiri bisa. Itu nanti minimal artikelnya itu 5 Ibu. Jadi kalau misalkan kurang dari 5, nanti verifikator ISSN-nya nanti akan menolak usulan ini. Jadi nanti silakan digabung aja. Misalkan CIS ini ada 3, kopsinya ada 5, ya sudah nih gabung aja. Namanya nanti digabung edisi kopsi dan CIS 2021 tingkat SMA Negeri 6 Jogja. Atau nggak usah tingkat SMA 6 karena dia sudah ada di jurnal SMA 6, berarti edisi kopsi dan CIS 2021 seperti itu. Ya, Nah, kalau sudah selesai nanti ada isinya, nanti dipublish isu. Jadi ini meskipun belum ada isinya, ini nggak ada isinya, ini dipublish juga bisa, tapi hanya kelihatan volume dan nomornya itu. Seperti itu. Kalau misalkan nggak jadi, oh ini salah, nggak jadi, bisa diedit atau bisa di-delete. Seperti itu. Preview juga bisa. Gitu. Ini saya delete aja. Ini saya delete aja. Jadi seperti itu Bu Mei, untuk mewadai anak-anak kita yang menang di kopsi maupun di ini, karya mereka bisa bermanfaat dan bisa dinikmati oleh orang lain dan juga bisa berpahala ya tentunya ya. Karena kita sebagai pembimbing, naskahnya bisa dipakai oleh orang lain, masa dipakai itu disitasi. Dipakai bukan berarti dijiplak loh ya. Dipakai itu dalam arti disitasi oleh orang lain sehingga bisa bermanfaat. Kita ikut kecipratan pahalanya meskipun yang membuat anak seperti itu. Amin. Nah, ini fungsinya. Sama-sama Ibu Mei. Sambil saya minta didampingi ya Pak, ini nanti dalam siap. mengoperasikan ini nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Siap, sami-sami nggih. Baik, ada lagi Ibu Bapak? Monggo Bu Soimah. Saya Pak Andi. Langsung kemawon, nggih. Terima kasih. Maaf ya, tidak on kamera. Nggih, mboten napa-napa. Terima kasih Pak Andi, berkaitan dengan karya tulis anak-anak nanti. Saya sekilas membaca, ini kan antisipasi nanti ketika kita menggunakan kurikulum prototype ya. Itu apakah setiap mapel itu
setiap mapel itu anak harus membuat proyek yang berapa itu? Kalau tidak salah setahun 3 atau 1 semester 3 itu. Itu 1 tahun 3. setiap 1 tahun 3 nih. Itu setiap mapel atau apa? Atau setiap jurusan atau gimana itu nantinya teknisnya itu? Kalau setiap mapel itu apa tidak berat sekali ya? Misalnya anak IPS nanti geografi, ekonomi, sosiologi, semua meminta proyek tiga apa itu? 3 penelitian atau apalah karya ilmiah atau esai atau apa itu, apa tidak berat sekali itu gimana nanti teknisnya? Walaupun ini tadi kan dijelaskan mengenai bagaimana menampung karya-karya anak kan gitu ya. Tadi menarik sekali supaya tersimpan, lalu tahun berikutnya adik-adik kelasnya bisa visitase tadi untuk belajar dari kakak-kakaknya. Wah itu menarik sekali. Saya senang sekali ada jurnal yang menampung ini nanti. Nah itu pertanyaan saya. Lalu yang kedua, gimana kalau saya kan madrasah, bisa nggak nanti gabung juga minta tolong dengan Bisa. Pak Andi yang sudah Bisa, Bu. memulai? Ya, Nggih. itu Nji, terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Saimah, Bunda Imah, matur nuwun. Untuk yang pertama, bagaimana realisasi nanti ketika PSP dengan adanya proyek, nanti mungkin tahun depan bisa kita agendakan ya. Tapi ini hanya saya jawab yang kemarin saya dengar dari 6 sekolah ini, bahwa 3 proyek yang dibuat oleh sekolah masing-masing itu ya, dalam 1 tahun, itu mereka mensiasatinya dengan tematik. Jadi misalkan tema 1 itu tentang jayalah bangsaku, tema 2 misalkan tentang apa, tema 3 tentang apa. Nah, siswa itu hanya mengerjakan 3 tema itu saja, Bu. Di antara 3 tema itu nanti akan ada beberapa multidisipliner yang bisa sinkron di sana, dan masing-masing harus memberikan kontribusi. Seperti itu. Jadi misalkan di sana bahasa Indonesianya juga harus memberikan kontribusi. Kemudian nanti agama Islam, apa sih agama ya? Agama apa yang bisa dimasukkan dalam karya itu. Meskipun itu tidak merubah secara substansi ya, tapi di situ akan ada masukan-masukan di sana. Kemudian nanti sosiologi, apa yang bisa dimasukkan di sana. Jadi nanti benar-benar ini sebuah proyek yang multidisipliner. Jadi tidak setiap siswa, misalkan ada 15 mapel ya, tidak 15 proyek seperti itu. Jadi ada 3 proyek dalam 1 tahun itu yang harus dikerjakan oleh siswa. Masing-masing proyek itu multidisipliner dan tidak harus semua masuk. Misalkan yang relate hanya ada sosiologi, sejarah sama bahasa Indonesia, boleh gitu. Tentunya yang sering bersinggungan tentunya bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu pasti dalam segi penulisan tata tulis dia ikut di sana gitu. Jadi mungkin juga matematika, karena matematika untuk statistiknya atau mungkin untuk apa ya, hitungan-hitungannya bisa masuk di sana. Dan sebenarnya kalau sosiologi pun dia juga bisa masuk kemana-mana juga gitu ya, karena sosiologi juga fleksibel. Jadi seperti itu Ibu Bapak untuk gambaran PSP seperti itu. Oleh karena itu untuk mengakomodir apa ya proyek itu diperlukan platform yang bisa dipakai untuk dinilai oleh beberapa guru. Nanti kan bisa kita pakai model sistem reviewer gitu ya. Seperti di jurnal ide guru itu ada paling tidak 1-2 reviewer yang akan meninjau naskah Ibu Bapak yang dikirimkan ke kami. Nanti dari naskah itu akan ditinjau oleh 2 reviewer ya yang akan kami tambahkan tadi, menambahkan reviewer. Masing-masing reviewer akan berikan komentar. Nah, kemudian kita kembalikan lagi naskahnya itu ke penulis. Nah, supaya nanti diperbaiki. Sama, itu nanti bisa guru-guru itu ketika sudah memberikan masukan, nah nanti kita forward lagi ke siswa. Ini loh, sarannya dari Bu ini itu kayak gini, sarannya dari Pak ini kayak gini. Silakan diperbaiki. Kemudian nanti kita sebagai pembimbing utama mengoreksi sudah diperbaiki atau belum, atau mungkin kita kembalikan lagi ke reviewer juga bisa. Seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu, Ibu. Kemudian untuk
partisipasi madrasah boleh, kami persilakan itu. Nanti dibuat namanya apa yang mau dipakai ya untuk nama jurnalnya. Nanti saya berikan rumahnya, kemudian nanti saya tunjuk, maksudnya Bu Iman nanti register, kemudian nanti saya rubah role-nya menjadi jurnal manager. Ya, terima kasih Pak Andi. J, sami-sami. Untuk yang swasta juga diperbolehkan, J. Yang swasta yang sudah masuk pangudi luhur. Ya, dari pangudi luhur sudah masuk di situ. Jadi seperti itu, Ibu Bapak. Dan untuk kedepannya tidak harus menunggu kita sudah PSP atau belum, tapi ini nanti kan bisa kita pakai juga dengan KD 4.4 besok ini, gitu. Seperti itu. Untuk terakhir mungkin bisa saya minta untuk praktek ya. Mungkin siapa Bu Kuning mencoba, sudah ada yang upload? Kalau di saya baru belajar ya Pak, baru belajar mengelola. Ini kami tadi bersama teman-teman ada beberapa guru yang saya ajak untuk sama-sama mempelajari, dan kita sudah menambahkan beberapa juga di situ, tapi belum ada itunya, belum gitu. Jadi masih itu Pak, masih belajar. Tapi gimana? Kalau karya siswa yang sudah kira-kira rada bangun gitu, udah punya belum, Bu? Belum. Masih ini ya sih. Kalau di saya minim, jadi masih kalau misalnya mau kita publish itu masih mikir-mikir. Sebenarnya tidak usah apa ya, perfeksionis sempurna gitu ya, sempurna. Terus terang ini kami di SMA 7 itu juga kalau saya melihat belum ya apa ya, belum layak gitu ya. Tapi bagaimanapun juga mereka itu karya anak yang sudah kita bimbing semaksimal mungkin ya, mungkin tapi anak karena mereka juga dulunya daring ya, jadi kurang maksimal juga. Tapi ya, bagaimana kita coba untuk sebagai apa ya, awalan aja gitu. Oke. Ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain ya. J, monggo untuk yang sudah terregistrasi akunnya, kami persilahkan untuk bisa praktek ini ya. Pak Andi, itu misalnya yang masuk ikut mengelola di dalamnya itu tidak dibatasi sekian orang gitu kan ya? Tidak dibatasi. Oh ya sudah. Ya. Semua guru juga artinya semua mempunyai hak yang sama begitu. Ya, J. Jadi nanti Bu Kuning yang sudah saya jadikan role-nya sebagai jurnal manager, Bu Kuning bisa merubah setiap akun yang Ibu Kuning kehendaki untuk jadi jurnal manager bisa. Ya, kebetulan tadi sudah memasukkan empat. Role-nya sudah dibuat. Role-nya sudah dibuat jurnal manager ya. Iya. Nah, mudah-mudahan nggak salah. Cuman memang tadi dari kemarin ketika Pak Andi sudah memberikan itu ya. Lalu saya ke teman-teman yang biasanya sama saya berdiskusinya, lalu ya itu tadi termasuk si Ibu Duta Rumah Belajar itu. Ya, gitu. Iya, nah itu nanti yang Bu Duta Rumah Belajar kan bisa istilahnya itu memandu untuk kedepannya bagaimana memanage pengelolaan jurnal elektronik ini ya. Itu bagus sekali. Ya, karena ternyata dia juga ini Pak jawara belajar.id-nya DIY kan begitu. Ya. Oke, bagus sekali Bu Kuning ya. Ya tadi cuma satu, silakan dimatangkan itu ya karya tulisnya siswa. Jadi nggak usah sempurna gitu, tapi 3 halaman atau 5 halaman kayak apik nggak apa-apa gitu. Iya. Ya mudah-mudahan nanti ini di bulan-bulan ini bisa kita coba isi ya Pak ya. Iya. Dengan hasil karya. Nanti mungkin ada Bapak yang lain. Oke. Monggo Ibu Bapak yang lain kami persilahkan. Silakan
melanjutkan lain-lain saja begitu. Mumpung ini Pak Andi membuka pertanyaan sebelum nanti Pak Andi meminta praktek. Nggih. Monggo, nggih. Dari SMA 4 ada, SMA 2 Pelayan yang mau mencoba satu naskah saja. 2 Pelayan, Pak Darus nggih. Atau siapa ini? Pak Nggih, Pak, nyuwun sewu niki untuk SMA 2 Pelayan Nggih. itu karena memang ini kan sekolah penggerak ya kita ya. Dan bulan ini sudah minggu-minggu akhir tahap pengujian proyek itu, dan semoga nanti ke depannya kita bisa mengisi jurnal itu ya Pak. Semoga banyak karya untuk Amin. jurnal itu. Untuk sementara Nggih. belum ada Oh ini ya. ya. Nanti Atau kalau asal gimana Pak? Asal nanti delete lagi. Nah, kalau asal saya belum mempunyai file yang menjadi arsip ini, Pak. Anu aja, apa aja? Ampun. PDF, yang penting PDF gitu aja. Bisa ya, Yang penting coba. PDF. Yang penting PDF. Supaya PDF apa ya, Pak ya? Saya cari-cari di laptop ini dulu tuh pernah ada karya siswa yang buat SRE Sagasitas itu, tapi iya. tak cari-cari nggak nemu ya. Anu aja, apa aja? Kita hanya nyoba aja kok. Nyoba aja nanti praktek aja. Aja ya. Nanti Pak Mahdi share screen laptopnya, kemudian nanti saya pandu untuk pengoperasiannya gitu. Apakah ada di sini? Asal aja misalkan ada kayak poster tapi bentuknya PDF, JPEG juga bisa, PDF bisa. Ya. Terus ini mulai dari mana ini Pak? Mulai dari di isu itu ya? Di share screen aja Pak. Di share screen di sini bisa lah. Oh, saya ininya pakai HP, C. Oh, HP bisa nggak share screen? Filenya ada di laptop, terus ininya di HP, meetingnya ini. Oh, meetingnya di HP. Oh, iya. Nggak pakai laptop. Oh, gitu ya. Atau tampilan Bapak menghadap ke laptopnya. Bisa nggak? Oh, gitu. Dicoba ya. Nah, saya di tempat. Nah, kemudian bisa. Ini layarnya kayaknya nggak bisa untuk dibolak-balikan ini, Pak. Oh, di anu nggak bisa, di landscape nggak bisa ya? Nah, saya pakai isu dulu gitu ya? Ya, agak didekatkan Pak. Terus? Agak didekatkan. Oke. Terus feature isu? Ya, feature isu, klik feature isu. Terus create ya. Kemudian nanti volume 1 itu agak ke bawah Pak, agak ke bawah supaya bisa lihat. Nah, gitu. Itu nanti volume 1 tulis 1 aja, volume 1. Kemudian nomor 1. 2021. Nah, kemudian edisinya misalkan media sosial gitu ya. Ya, atau project PSP tema apa Pak? Yang pertama ada kemarin. Klien itu apa? Nomor yang tema yang baru kalau apa namanya? Untuk tema project saya nggak mengikuti Pak, karena itu kan guru kelas 10 Bu Suyin ya yang mengerjakan. Oh gitu. Jadi, tema apa sosiologi misalkan gitu aja ya. Ya proyek penelitian gitu aja ya. Ya boleh nggak apa-apa. Oke, sudah. Itu nanti jadi kalau sudah punya cover itu nanti bisa ditulis di bawahnya itu ya. Di-upload di bawahnya itu. Belum punya langsung save aja nggih? Langsung save aja bisa. Save bisa. Oke. Nah, kalau sudah sekarang klik di submission di atas itu, klik yang atas. Nah, kemudian nanti ada new submission di samping kanan itu new submission. Ini. Nah, new submission sudah ya? Ya. Sudah. Terus?
Kemudian Bapak centang semua itu. Centang semua. Ya, kemudian nanti di bawah itu save and continue Pak ya. Oke Pak ya. Ke bawah aja. Dicentang-centang ya, kemudian ke bawah. Yes, agree ini. Nah, ya. Yes, agree. Kemudian Terus klik oke save ya. and continue. Ya, save and continue itu. Ya, terus. Ya. Kalau agak dekat bisa nggak Pak, supaya Ya. teman-teman bisa melihat juga. Nah, Terus gimana ya? setelah ini? Save and itu upload ya. Ya, upload file terus. Nah, silakan di-upload. Kemudian tadi file yang PDF-nya asal aja Pak. Yang penting PDF. Oh, Gambar apa aja? nyari di dokumen jenengan yang apa yang punya gitu. Tentang RPP atau tentang gitu. tentang silabus boleh. Ini ada naskah akhir ini ya. Boleh, nggak apa-apa. Ini di copy paste berarti. Ya. Diklik aja. Dibuka lagi di itu tadi, di apa, di OJS-nya. Nah, itu ini upload file itu ya. Itu pilih yang artikel tag, Pak. Artikel teks. Kemudian upload file. Upload file. Nah, itu mengarah pada folder yang akan kita ambil. Nanti klik OK aja. Ya, ini Word ya Pak ya, bisa ya? Kalau bisa PDF Pak, kalau bisa PDF. Kalau di situ Word nggak apa-apa. Nanti ketika digalinya PDF nggak harus PDF. Di situ Word dulu nggak apa-apa. Oh ya. Nah, di situ Word. Ini. Nah, kemudian di OK. Itu proses Termasuk lancar ini di pelayan ya. Sinyalnya. Nah ini. Kemudian apa itu? Continue terus, continue. Continue. Ya, sampai diikuti aja. Review, continue. Ya, continue. Continue. Terus setelah ini confirm-nya. Ya, oke, continue, oke. Complete ya? Complete, ya, complete. Nah, kemudian save itu. Save as and continue ya. Save and continue. Oh, ya. Save and continue. Terus ini dikasih titel lagi, Pak. Kemudian itu judulnya ya. Asal aja, Pak. Misalkan judulnya perubahan sosial gitu. Ya, boleh. Perubahan sosial. Terus? Kemudian abstraknya asal aja tulis apa gitu. Ya. Sosiologi gitu. Sosiologi. Oke. Nah. Terus? Kemudian untuk penulisnya itu kalau misalkan yang menulis siswa nanti bisa dirubah namanya, Pak. Tapi untuk sementara itu dulu nggak apa-apa. Rubah namanya di mana kalau siswa? Nanti diklik itu, diklik yang tanda segitiga itu diklik. Oh ini ya, ini segitiga ini. Oh ini, ya. Edit ya, terusan ya. Oke. Edit, ya. Tahu kan ya. Nanti bisa diedit itu. Nama siswanya terus, siapa? Ini gitu. Save and continue. Ya, save and continue aja. Ya. Save and continue. Kemudian, oke. Finish. Apa itu? Finish, ya. Finish submission, ya. Oke, ya. Kemudian, nah sudah komplit, Pak. Nah sekarang kembali ke submission. Ya. Kembali ke submission, diklik submission yang apa? Sidebar yang kiri itu. Nah, sidebar yang kiri ada di atas itu loh, submission. Nah, sudah muncul ya. Nah itu. Ya, yang mana Pak? Itu klik yang artikelnya itu, namanya itu diklik. Oh ini. Artikelnya itu, ya. Ya. Yang perubahan sosial itu klik. Nah ini adalah tampilan submission ya Bapak. Nanti di situ ada komentar-komentar pre-discussion ya, bisa menambahkan anggota kelompoknya bisa. Kemudian nanti komentar-komentar bisa di situ di pre-review discussion itu ya di bawah. Nah
Kalau Oke. sudah fix, nanti langsung dilompati aja, nggak usah review, Pak. Langsung skip review, ada nggak? Yang kanan tuh, yang kanan, kolom kanan, skip review. Yang kolom kanan. Atas, ke atas. Atas. Yang mana, Pak? Nggak ada ya. Di agak deketin, Pak. Coba, Pak. Tuh, Yang ini Pak kiri. Azan ini, Pak. Oh ya, yang kiri, Pak. Coba, Pak. Geser kiri. Geser kiri. Yang sebelah mana ya, Pak ya? Sebentar, geser kiri. Saya nggak tahu. Geser kiri sebentar. Layarnya, geser kiri sebentar. Sebentar, Pak. Ke kiri, Pak. Saya belum tahu itu ada di mana itu posisinya. Enggak dengar ya, Pak. Kiri. Pak. Bentar, Pak. Oh ya. Bentar ya, Pak. Ini matiin suara azan dulu. Oh ya ya. Ya, Pak, yang mana, Pak? Ke kiri, Pak. Ini. Ya nggak apa-apa. Ke kiri, Pak. Itu kan ke kanan. Jangan ke kiri. Arah kiri lagi. Di belok kiri. Nah, itu sudah di submission ya. Kemudian di klik submission itu, atas itu paling atas. Ini. Atas. Kemudian tadi namanya yang perubahan sosial sudah muncul belum di situ? Ini di sini. Sudah ya, diklik perubahan sosial sudah ya? Iya. Kemudian diulangi lagi perubahan sosial ini kan? Ya, diklik. Nah, sosial saya klik. Nah, sudah masuk. Nanti yang kanan itu ada skip review enggak? Ada. Skip review. Skip review. Ya, review ya. Ke kanan ya, ke kanan. Tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Sebentar. Skip reviewnya nggak ada. Bentar. Saya ambil alih di sini ya, Pak ya. Saya ambil alih di Cobi. Download submission review. Nah, ini ya. Tadi sudah muncul, J. Sudah muncul di tampilan Ibu Bapak semuanya. Ya, muncul lah. Sudah, J. Nah, ini nanti alangkahnya diklik di sini, Pak Mahdi. Diklik, kemudian sebentar. Ini ada tahap yang tadi itu sebenarnya Bapak nyentangnya harusnya di Journal Manager, Pak ya. Tapi tadi nggak dicentang ya, Journal Manager ya. Atau mungkin yang langsung laptop ada nggak? Yang langsung laptop. Karena tadi harusnya ada satu langkah ketika kita itu mengupload artikel yang perannya itu adalah kita sendiri sebagai Journal Manager, itu harus dicentang di situ. Karena kalau tidak, nanti kita tidak bisa mengotak-atik naskah itu, seperti itu. Oh, gitu. Nah, ini ya.
Ada yang pakai laptop nggak? Set. Tidak ada yang pakai laptop. Maksudnya Bapak Ibu yang lain nggak harus siap naskahnya, yang penting ada PDF gitu. Atau Pak Afiri, sudah selesai Pak Afiri? Ya, kalau naskahnya jadi belum ada, tapi nek cuma PDF diupload ya. Ya nggak apa-apa, PDF diupload aja. Itu cepat kok nanti. Coba di share ya Pak, screen-nya. Tampak belum? Ya sudah. Sekarang future issue. Nah, kemudian volume 1 nomor 1 2021 create ini yang kanan. Ya, create volume 1 nomor 1 2021. Nah, kemudian ini edisinya penelitian sosiologi gitu. Edisi penelitian sosiologi. Edisi ya. Ya. Kemudian nanti di oke. Ini kosong? Ya, kosong aja nggak apa. Itu nanti kalau ada deskripsi tentang penerbitan itu, misalkan jurnal ini berisi tentang artikel dari siapa-siapa. Cover image kosong? Kosong aja nggak apa-apa. Di save? Ya, di save. Kalau sudah ada covernya nanti bisa diupload di situ. Kemudian kalau sudah sekarang di submission atas Pak. Submission yang atas itu. Submission. Atas. Ini. Atas kiri. Oh, submission ya. Kemudian ini new submission. New submission. Ini ya tadi ya, jurnal manager tadi ya. Ya, itu klik jurnal manager Pak. Nah, itu sudah. Jurnal manager betul ya. Terus kemudian centang I agree. Atas itu dicentang atas. Semuanya dicentang ya. Terus yang ini yes I agree. Jadi jangan lupa tadi ya, ini send as sebagai jurnal manager ya. Nah, kemudian bawah ini yes agree ya. Oke, save. Kemudian save ya. Nah, kemudian di sini artikel tag. Ya. Artikel tag. Kemudian upload. Besokannya. Misalnya ini itu aja ya. Asal aja. Ya. Kemudian oke. Review, continue. Ya, langsung continue aja. Continue, di situ juga continue lagi. Ini minta add another file? Nggak usah. Complete. Complete. Sudah, save and continue. Kemudian metadata nih judulnya asal aja. Judulnya tadi ya. Ini aja ya. Ya, nggak apa-apa. Kemudian abstraknya sosiologi gitu aja. Abstrak sosiologi. Kemudian ke bawah langsung oke ini ya. Save and continue. Ya. Kemudian finish. Ini finish. Ya. Kemudian oke. Ya, sekarang masuk lagi di submission kiri itu. Submission, kemudian diklik mana ini? Iya. Diklik judulnya atas yang kita judulnya itu ini. Yang jurnalnya? Iya. Atau edisinya? Iya tuh, sama aja. Sama aja. Seperti ini? Oh. Ada yang beda? Enggak. Bentar Pak ya. Ini ada role yang sebenarnya itu harus dilalui karena tadi hanya jurnal manager ya. Ini saya rubah yang Pak Afiri itu tidak hanya jurnal manager tapi nanti di situ berperan sebagai editor, jurnal editor, kemudian
Ya, jurnal editor. Oke. Nah, sekarang ini Pak, di refresh Pak, coba Pak. Di refresh. Sudah ya. Nah, itu nanti di klik submission, assign aja, assign nggak apa-apa nih, assign di sini, di samping kanan itu ada assign. Assign ini ya. Yang kanan ini. ya. Ya. Kemudian dipilih jurnal editor ada nggak? Ada, sudah ini. Jurnal editor, search itu diklik bisa nggak itu? Search bisa, cuma Pandu Bestari ini aja. Itu diklik itu aja. Kemudian bawahnya ada site preference. Langsung ke bawah aja, langsung ke bawah. Langsung scroll ke bawah, oke. Oke. Nah, itu. Jadi tadi ada, maaf, role-nya itu ternyata tidak hanya nanti Bapak merubah sendiri ya. Jurnal manager itu sebagai role utamanya, tapi dia kan tidak berhak untuk menjadi editor jurnal. Oleh karena itu nanti Ibu Bapak nanti mencentang sendiri jurnal editor seperti itu. Jadi kalau jurnal manager itu dia seperti kayak direktur umum gitu ya. Untuk yang ke bawah-bawah nanti dicentang ada bawahnya jurnal manager itu ada jurnal editor. Nah, sekarang yang skip ini bisa nggak Pak? Yang tengah itu? Yang review? Ya, atau yang review, mana? Yang tengah itu. Yang enggak, yang ini apa? Kanan. Oh ini? Ya yang ini. Skip itu. Bisa. Skip, kemudian terus? Bawah itu langsung next yang bawah itu loh. Nah, oke terus, oke ada terus. Record ini. Langsung kemudian sudah masuk copy editing, langsung ini send to production. Send to production. Diklik production. Iya, send to production. Send to production. Mana tuh send to production? Ya itu. Nah, itu. Ini. Diklik. Itu diklik. Kemudian di sini untuk mengatur penerbitan schedule ini diklik schedule. Schedule itu. Nah, itu klik schedule yang kanan itu, schedule. Oh, ini. Schedule to publish. Nah, itu tadi yang atas itu ditunjuk yang volume 1. Ini. Page-nya kosong. Kosong aja nggak apa-apa. Kemudian oke aja langsung nggak apa-apa. Save ya. Kemudian sekarang galenya Pak. Galenya ini mencari file PDF-nya. Add gale ini. Ya, add gale. Kemudian atasnya tulis PDF, labelnya kan PDF. Itu nanti akan muncul di halaman utamanya ya. Kemudian ini dicentang nggak ini? This gale will be a variable. Nggak usah. Langsung aja. Oke. Save. Ya. Save. Kemudian nanti di situ artikel tag itu diklik di situ artikel tag. Nah, kemudian upload file. Lagi kayak tadi. Ya, upload yang PDF Pak. Ya. Nah, di sini Ibu Bapak untuk upload yang PDF yang di sini itu merupakan yang akan ditampilkan gitu ya. Itu sudah Pak yang PDF ya? Sudah. Nah, oke, sekarang yang ini oke. Bawah continue. Oke, sip. Continue lagi. Continue. Oke, continue, complete. Ya. Nah, sekarang udah fix ini. Sekarang kembali lagi ke isu nomor 2 dari atas ya. Depan ini ya, future issue. Nah, sekarang di publish. Nah, itu yang di tanda segitiga, diklik. Tanda segitiga. Nah, itu di publish. Publish issue ya? Ya, publish. Gitu, Pak. Oke. Nah, sekarang di atas itu, Pak, di atas yang kanan itu ada view site. Ya, view site. Nah, itu diklik view site. Nah, ini tampilan ini ya. Ya, itu tampilan jurnal Ibu Bapak yang sudah publish Ibu Bapak. Jadi nanti artikel anak itu akan tampil di situ. Jadi apa yang proses yang sudah kita lalui tadi, termasuk kita mengupload gale, nanti akan bisa diunduh di situ. Nah, yang gale coba diklik Pak, yang PDF itu. Yang ininya? Ya, yang PDF diklik. Oke. Nah, itu merupakan tampilan yang tadi diunggah Pak Afiri tadi. Jadi seperti itu Pak, alhamdulillah sudah paling tidak ada gambaran sih. Ya. Oke. Nanti di stop bisa, kemudian dihapus bisa. Jadi yang tadi dipublish, di delete bisa. Ya. Mungkin itu. Terima kasih Ibu Bapak
Pak Firi, Pak Mahdi tadi sudah praktek dan alhamdulillah sudah lancar sih. Sebenarnya memang agak sedikit Ini sudah ketemu ribet. pre-reviewnya, Pak. Jadi benar Pre-reviewnya. manajer tadi. Oh iya ya, Ji. Karena Ya. sudah dirubah jadi ini jurnal editor, Ji. Iya. Oh ya. Nah, itu nanti di next saja, Pak. Di next sampai gitu. sampai tadi sesuai yang dilakukan Pak Afiri tadi. Oh, siap. Ji. Ya, mungkin 1-2 kali kita kurang lanyah, nanti ketika kita sudah mencoba untuk menerbitkan karya siswa yang lain, mungkin nanti lama-lama bisa kita dengan mudah Bapak Ibu. Nanti silakan ketika sudah memiliki naskah yang fix, nanti bisa kita ketemu lagi secara personal dengan Meet, dengan saya. Nanti saya pandu, itu boleh nggak apa-apa, nanti memakai Google Meet atau Zoom, bebas, silakan. Nanti bisa saya, kalau masih bingung bisa saya arah-arahkan. Jadi mungkin itu saja, jadi Bapak, semoga ini bermanfaat dan nanti bisa kita praktekkan bersama-sama, dan kita kalau misalkan ini berjalan dengan baik, nanti kan ini Jogja istilahnya bisa memiliki kumpulan dari hasil karya tulis siswa yang sudah dipublish oleh beberapa sekolah, sehingga bisa menciptakan iklim pendidikan yang bagus seperti itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dihaturkan kepada Pak Andi yang telah memaparkan materi tentang jurnal sistem dari murid. Dari acara yang sudah tadi kita lalui, apakah dari Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan kepada Pak Andi, mumpung masih ada waktu? Monggo Bapak Ibu. Sudah jam 3, waktunya mungkin bisa diakhiri. Ya sudah, kalau memang dirasa sudah cukup, acara pada siang sore hari ini dapat kita akhiri. Semoga apa yang disampaikan Pak Andi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi ketika Pak Afiri tadi mencoba, saya juga mencoba Pak Andi. Tapi ada kata-kata incompleted juga. Jadi nanti saya coba lagi untuk mengelola jurnal tersebut. Nanti apabila memang ada kesulitan, mohon izin nanti bertanya ke Pak Andi, ya. Siap. Iya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah melalui acara demi acara pada siang sore hari ini. Tiba kita di penghujung acara, yaitu acara yang kelima, yaitu penutup. Maka untuk mengakhirinya sepatutnya kita membaca doa penutup agar apa yang sudah dibahas dan kita diskusikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu yang menganut agama Islam, dipersilahkan untuk menutup acara dengan membaca tahmid, dan bagi Bapak Ibu yang menganut agama lain agar dapat menyesuaikan. Di tempat duduk ya, dengan mulai. Terima kasih kami haturkan atas kehadirannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kami tunggu masukan dari Bapak Ibu guru sosiologi MGMP Provinsi DIY, masukan-masukannya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Afiri, acara apa atau kegiatan apa yang nanti dapat kita laksanakan dan kita rencanakan untuk tahun depan. Banyak tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf, dan apabila banyak perilaku salah dari saya selaku membawa acara, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu.